Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Widya Permata Sukma dengan NIM 2204160034 dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan elektronik audit dalam proses pemeriksaan KAP atau Kantor Akuntan Publik. Penerapan e-audit dalam pemeriksaan KAP. Penerapan e-audit digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas audit. Mekanisme e-audit mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan audit. Definisi e-audit. E-audit atau electronic audit adalah proses audit yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan bukti audit secara digital. Alat seperti software audit, data analytics, dan sistem paperless digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan. Terdapat 3 tahapan e-audit dalam pemeriksaan KAP. Yang pertama, yakni perencanaan audit, yang kedua, pelaksanaan audit, dan yang ketiga, pelaporan audit. Tahapan yang pertama, yakni perencanaan audit atau planning. Penggunaan software manajemen proyek. Tools seperti Teammate Plus atau Caseware membantu perencanaan jadwal, pembagian tugas, dan manajemen risiko. Kemudian, analisis data awal menggunakan data analytics, ACL, IDEA, atau Tableau untuk mengidentifikasi area berisiko sebelum audit dimulai. Kemudian, paperless engagement letter. Surat penugasan dan dokumen perencanaan dikirim secara digital. Kemudian tahapan yang kedua yakni pelaksanaan audit atau field work. Digital working papers. Software seperti audit file, Pro System FX Engagement, atau Excel-based templates digunakan untuk dokumentasi audit. Bukti audit, scan dokumen, email, atau bukti elektronik disimpan dalam format digital. Kemudian Computer Assisted Audit Technique atau CAATS. Tools seperti Python, R, atau SQL digunakan untuk menganalisis data klien secara otomatis, misalnya deteksi kecurangan dan sampling elektronik. Kemudian Remote Audit. Auditor dapat mengakses data klien melalui cloud-based platform, e.g. SharePoint, dan Google Drive. Kemudian blockchain dan AI. Beberapa KAP mulai memanfaatkan blockchain untuk verifikasi transaksi dan AI untuk analisis pola kecurangan. Kemudian tahapan yang ketiga yakni pelaporan audit atau reporting. Generasi laporan otomatis. Software audit dapat menghasilkan laporan draft otomatis berdasarkan temuan yang terdokumentasi. Kemudian review elektronik. Proses review menggunakan digital sign-off dan komentar kolaboratif, misal melalui Adobe PDF atau tools seperti DocuSign. Arsip digital. File audit disimpan dalam bentuk digital dengan sistem enkripsi untuk keamanan. Berikut adalah contoh software e-audit yang digunakan oleh KAP. Yang pertama, yakni Teammate Plus, berfungsi manajemen proyek audit dan dokumentasi. Yang kedua, ACL Analytics, berfungsi menganalisis data untuk deteksi anomali. Yang ketiga, Caseware Working Papers, berfungsi menyusun kertas kerja digital. Yang keempat, Pro System FX Engagement, berfungsi untuk integrasi perencanaan hingga pelaporan. Dan yang kelima, Tableau atau Power BI, berfungsi sebagai visualisasi data audit.
Adapun keuntungan e-audit bagi KAP, yang pertama yakni meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu audit berkat otomatisasi dan akses data secara real time. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Penyimpanan cloud dengan enkripsi mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik. Yang ketiga, meningkatkan akurasi. Analisis data yang lebih mendalam dengan tools CAATS mengurangi human error. Dan yang keempat, meningkatkan kepatuhan, memudahkan penerapan standar audit SAPSA dan regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Keuangan. Kemudian, adapun tantangan dari e-audit itu sendiri. Yang pertama, yakni keterampilan digital. Auditor perlu pelatihan untuk menguasai tool seperti data analytics. Yang kedua, keamanan cyber. Risiko kebocoran data jika sistem tidak dilindungi dengan enkripsi kuat. Dan yang ketiga, ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Gangguan server atau kesalahan software dapat menghambat proses audit. Tren masa depan e-audit. Yang pertama, audit berbasis AI, penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memprediksi risiko audit. Yang kedua, real-time auditing, integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh klien untuk pemantauan terus-menerus. Dan yang ketiga, yakni blockchain audit, verifikasi transaksi secara decentralized untuk audit yang lebih transparan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa e-audit telah mengubah landscape pemeriksaan KAP dengan menggabungkan teknologi digital dalam setiap tahapan audit. KAP yang mengadopsi e-audit dapat meningkatkan kualitas audit, efisiensi, serta memenuhi tuntutan era digital. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kompetensi auditor, dan keamanan data. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan dalam video ini. Semoga membantu. Terima kasih.